Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jumpa lagi dengan kami dalam pembelajaran fisika kelas 10 SMK. Apa kabar semuanya Ananda? Semoga jumpa kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Doa kami selalu menyertai buat kesehatan dan aktivitas Ananda semuanya. Baiklah, kami akan menyajikan pembelajaran fisika untuk kelas 10. Anak kami yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kami akan menyajikan kepada Anda semuanya tentang pokok bahasan yang pertama di semester 1 ini. Pokok bahasan yang pertama yaitu adalah tentang besaran dan satuan. Besaran dan satuan ini diambil dari kompetensi dasar Fisika SMK kompetensi 1.1 untuk pengetahuannya berjudul mengukur besaran fisika meliputi massa, panjang, dan waktu. Nah, adapun besaran fisika yang akan diukur nantinya itu kita menggunakan alat untuk panjang. Biasanya kita menggunakan meteran, roll, dan juga alat-alat yang lainnya. Sementara untuk massa, kita akan menggunakan alat ukur yaitu berbentuk timbangan atau neraca Gauss. Anak kami yang berbahagia, untuk waktu kita selalu menggunakan alat ukurnya yaitu berupa jam ataupun stopwatch. Nah, ini adalah yang akan kita pelajari dalam KD 1.1. Indikator yang akan kami sajikan kepada Anda semuanya, yang pertama, menyebutkan besaran yang dapat diukur sebuah alat ukur. Nah, besaran yang akan kita sebut adalah besaran dalam fisika. Yang kedua, menyebutkan satuan pada besaran. Yang ketiga, melakukan pengukuran besaran dengan benar. Yang keempat, membaca skala pada alat ukur dengan ketelitian tertentu. Nah, inilah indikator yang akan kita bahas, ada 4 buah. Sebelum kita masuk pada materi, kita harus paham dulu bahwasanya dahulu orang sering menggunakan jari tangan, hasta, jengkal, depa di dalam mengukur sesuatu benda. Tetapi ketika itu dikomunikasikan hasil ukurannya dengan orang lain, selalulah tidak stabil dan selalulah tidak akurat. Nah, satuan yang tadinya jari, hasta, kaki, jengkal, dan deva itu adalah satuan-satuan yang dikatakan adalah satuan yang tidak baku. Supaya satuan itu baku, maka ditetapkanlah satu kesatuan, satu satuan yang bisa berlaku bukan hanya di kelompok komunikasinya saja, tetapi bisa berlaku di tingkat internasional. Satuan itu meliputi adalah satuannya, misalnya adalah meter, liter, dan kilogram, termasuk pun sekon terhadap waktu. Satuan ini disebut dengan namanya adalah satuan yang baku yang bisa diakui di internasional. Itulah sejarahnya, maka lahirlah satuan-satuan di dalam fisika anak-anak kami yang berbahagia. Nah, di dalam satuan tersebut, sebelum satuan itu muncul, tentu ada lagi bilangan-bilangan yang akan mengawalinya. Nah, bilangan-bilangan ini bukan hanya dalam satu puluhan saja, tapi sampai ke dalam kilometer. Kita mulai dari paling yang terbesar. Ada yang dinamakan adalah eksa bilangannya. Eksa itu adalah 10 pangkat 18. Kemudian ada lagi namanya veta, 10 pangkat 15. Kemudian ada lagi namanya tera, 10 pangkat 12. Kemudian ada lagi namanya giga, 10 pangkat 9. Kita kenal dengan giga. Giga istilahnya 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 itu artinya apa? Nolnya sebanyak 9 buah. Berarti ini 9 buah ini sama dengan arti katanya adalah 1 miliar. Kemudian ada lagi namanya mega, 10 pangkat 6. Nah, mega 10 pangkat 6. Berarti nolnya 6, sama dengan 1 juta. Kemudian ada lagi kilo, 10 pangkat 3. 1 kilo berarti sama dengan 1000. Ya, kalau satunya meter ya meter. Kemudian ada lagi hekto, 10 pangkat 2. Deka, 10 saja, 10 pangkat 1 istilahnya.
Nah, ini untuk yang terbesar. Untuk yang terkecil ke bawahnya ada juga. Nah, ada yang disebut dengan namanya desi 10 pangkat minus 1. Kemudian senti 10 pangkat minus 2. Kemudian mili 10 pangkat minus 3. Mikro, nah 10 pangkat minus 6. Nano 10 pangkat 9, minus 9. Piko 10 pangkat minus 12. Sampai kepada atau 10 pangkat minus 18. Ini adalah nilai-nilai daripada angka sebelum daripada satuan. Anak kami yang berbahagia, di dalam fisika kita juga membahas ada namanya besaran-besaran. Besaran di dalam fisika itu terbagi jadi dua. Pertama ada namanya besaran pokok, yang kedua ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran manapun. Contohnya apa? Contohnya ada di dalam fisika besaran pokok ada 7 buah. Ada 7 buah. Ingat, 7 buah. 7 buah itu meliputi apa saja? Yang pertama massa. Massa kita kenal dengan satuannya kilogram, singkatannya adalah kg. Dimensinya m. Yang kedua panjang, yang ketiga waktu, yang keempat kuat arus listrik, yang kelima suhu, dan yang keenam adalah jumlah zat, yang terakhir intensitas cahaya matahari. Satuan-satuan itu ada, kita lihat pada tabel berikutnya. Silakan lihat tabelnya, anak-anak yang berbahagia. Silakan lihat tabelnya. Silakan lihat tabelnya, silakan lihat tabelnya. Nah, itu adalah besaran-besaran yang ada dalam fisika. Selain daripada besaran yang 7 tadi, dikatakan besaran turunan. Contohnya apa? Misalnya kecepatan. Kecepatan adalah meter per sekon. Meter per sekon turunan daripada besaran pokok, meter dan sekon. Kemudian apalagi joule. Joule adalah kilogram, meter kuadrat per sekon kuadrat. Itu turunan daripada kilogram, meter, dan sekon. Turunan daripada besaran pokok. Maka turunan joule dan kecepatan adalah besaran turunan. Anak-anak kami yang berbahagia, masuk kita pada bagian yang pertama. Besaran pokok adalah tentang panjang. Panjang itu digunakan sebagai satuan dasar. Satuan dasar standar yang baku sama nilainya dengan 1.650.7650.6763 kali panjang gelombang dalam ruang yang vakum dan radiasi. Radiasi apa? Radiasi daripada atom kripton. Itu asal mula penyamaan daripada satuan panjang. Nah, satuan panjang ini, panjang dapat diukur dengan alat ukurnya selain daripada rel yang biasanya meteran yang kita gunakan, maka ada juga bisa kita gunakan dengan alat ukur seperti yang pertama ini adalah dengan jangka sorong. Jangka sorong tidak asing buat kita di dalam pelajaran fisika, apalagi kita yang selalu berkecimpung dalam kehidupan sehari dengan teknik-teknik. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan istilahnya adalah mikrometerskop. Nah, mikrometerskop berbeda dengan jangka sorong. Masuk kita pada bagian yang pertama adalah jangka sorong. Jangka sorong itu kita gunakan untuk mengukur sebuah per. Nah, kita perhatikan per berikut ini. Per diukur dengan jangka sorong. Ketika kita dorong rahang geraknya, rahang bawahnya, kita dorong rahang bawahnya, maka di situ nanti terlihat oleh kita angka antara angka-angka yang di atas pada rahang yang tidak bergerak disebut dengan adalah rahang tetap. Maka angka yang di sana, garis yang di sana akan satu garis dengan rahang yang di bawahnya. Nah, nilai yang dikatakan tadi segaris itulah nilai akhir daripada pengukuran jangka sorong. Satuannya apa? Satuannya adalah milimeter kalau kita mengukur dengan jangka sorong. Anak kami yang berbahagia, dari gambar ini kita lihat titik 0 dari rahang bawah terletak pada angka 25, antara 20 dengan 30, tentang garis 25. Sementara rahang bawahnya yang berhimpitan dengan artinya rahang tetap atasnya, rahang atasnya dengan skala utamanya, skala nenius yang di bawahnya, itu akan segaris dengan skala utama dan skala neniusnya. Kita hitung di bawahnya pas tentang angka
0,4. Garisnya 0,4, angka tentang titik 4. Berapa hasil penilainya? Berapa hasil pengukurannya? Hasil pengukurannya adalah angka sumbu utama, skala utama ditambahkan dengan skala yang di bawahnya, skala Nonius. Hasilnya berapa? 25 mm ditambah dengan 0,4 mm. Berapakah itu? Nah, hasilnya adalah 25,04 mm. Itu cara kita membacanya, anak kami yang berbahagia. Nah, ini yang kedua. Anda lihat semuanya. Di situ adalah skala utamanya ada pada garis titik 3.0. Angka 0 daripada skala Nonius jatuh pada garis yang ketiga sebelum garis yang kelima. Nilainya berarti sini adalah 3,0. Kita lihat lagi, skala Noniusnya akan berhimpitan dengan garis yang di atas skala utama. Itu ada pada angka 7. Berarti 0,7. Nah, kita tinggal hanya menambahkannya lagi. Kita tambahkan bagaimana cara membacanya. Nah, kita lihat cara membacanya jangka sorong tersebut. Lihat skala utama yang di sebelah kirinya 0, angka Nonius, maka nilainya adalah 3,0 mm. Lihat lagi skala Noniusnya yang berhimpitan lurus dengan skala utama, maka dapat nilainya adalah 0,7 mm. Nah, anak kami yang berbahagia, hasil pengukurannya adalah angka skala utama ditambah dengan skala Nonius, hasilnya adalah 3.0 ditambah dengan 0,7 mm. Sama-sama milimeter satuannya, hasilnya 3,7 mm. Oke, bisa kan? Asik belajar fisika dan itu mudah. Mudah dan asik. Anak kami yang berbahagia. Bagaimana dengan alat ukur yang lainnya? Seperti mikrometeskop juga bisa kita pelajari. Kita pelajari dulu komponen-komponen yang ada pada mikrometeskop. Komponen-komponen yang ada pada mikrometeskop. Pertama ada kita kenal namanya adalah skala utama. Sama seperti jangka sorong tadi. Ada juga skala utama di sini. Kemudian lagi skala Nonius. Tetapi di sini bukan disebut skala Nonius, tapi skala putar. Kita ingat membacanya dari angka yang terendah ke atas. Kemudian ada lagi kalibrasi. Kalau kita sudah dapat pas tentang bendanya yang kita ukur, maka kita kalibrasikan. Ya, kalibrasikan kita kunci truk. Nah, pada terkunci, maka bendanya akan dapat dihimpit oleh anvil dengan spindelnya. Kita ingat ini adalah objeknya, maka anvil dengan spindelnya akan menghapit benda yang akan kita ukur. Nah, anak kami yang berbahagia, ayo, bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya adalah letakkan benda objek yang akan diukur antara anvil dengan spindel. Kemudian yang kedua, putar pelan-pelan skala putarnya. Yang ini kita putar secara pelan-pelan skala putarnya. Kemudian bila sudah menyentuh benda, putaran itu dialihkan pada pemutaran kalibrasi yang halus. Setelah itu, baru terdengar suara klik, hentikan, itulah dia yang ukuran yang pas. Tinggal membaca Anda lagi skala utama dengan skala putarnya berapa. Anak kami yang berbahagia. Itu cara menggunakan daripada angka sorong. Nah, dengan mikrometeskop nanti kita ada latihannya. Oke, masuk kita kepada yang ketiga, massa. Dalam satuan internasional, massa menggunakan satuan dasar kilogram. 1 kilogram standar dengan massa sebuah silinder yang terbuat dari flanil platinum yang disimpan sekarang adalah di Paris, Prancis, Service. Anak kami yang berbahagia. Di dalam sebuah timbangan ada namanya anak timbangan. Nah, anak timbangan selalu ada menjadi ukur daripada berapa kira-kira massa suatu benda. Nah, ini adalah anak timbangan. Kemudian di bawahnya adalah timbangan yang akan kita gunakan sebagai tempat meletakkan alat timbangan. Di mana letak alat timbangannya? Di piringnya itu. Nah, timbangannya di bawah kita namakan adalah neraca haus, adalah timbangan yang menggunakan secara manual, tidak digital. Nah, anak kami yang berbahagia. Selain daripada kilogram, massa juga dapat dinyatakan dalam satuan yang lebih terkecil, yang itu disebut dengan namanya gram. Nah, ada miligram dan juga ada namanya on. Yang terbesar ada namanya ton, ada namanya kuintal. Ingat, 1 ton sama dengan 10 kilogram. 10 kilogram. 10 kilogram. 10 kilogram sama juga dengan
1 ton sama dengan 10 kuintal. 10 kuintal. 10 kuintal sama dengan 1000 kilo. Dan 1 kilo sama dengan 1000 gram sama dengan 10 on. Jika kita membeli cabai, jika kita membeli bawang di pasar, 10 on itu sama artinya dengan 1 kilo. Karena apa? Karena 1 kilo itu adalah 10 on. Itu adalah satuan daripada masa, anak-anak kami yang berbahagia. Waktu pun juga mempunyai satuan. Satuan daripada dasar untuk waktu adalah sekon. Sekon. 1 sekon standarnya sesuai dengan 9.632.631.770 kali periode radiasi yang dihasilkan oleh transisi di antara tingkat hiperhalus atom cesium. Itu dasar utamanya daripada satuan sekon. Anak kami yang berbahagia, waktu bisa diukur dengan jam, bisa juga diukur dengan menggunakan daripada adalah stopwatch. Nah, stopwatch kita gunakan untuk mengukur daripada waktu. Nah, untuk peristiwa-peristiwa pengukuran yang terjadi yang cukup lama, maka kita gunakan adalah jam. Tetapi dalam waktu yang singkat, kita menggunakan adalah stopwatch. Nah, anak kami yang berbahagia, pelari diukur dengan satuan stopwatch. Nah, satuan dalam jam bisa menggunakan menit, bisa menggunakan jam, bisa menggunakan hari, dan bisa menggunakan bulan, dan bisa menggunakan waktu. Bisa menggunakan abad. Itu adalah satuan-satuan waktu yang ada di dalam kita pelajari sekarang ini. Tapi ingat, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi 1 jam berapa? 3600 detik. Kita kalikan 60 kali 60. Anak kami yang berbahagia, ini adalah contoh alat ukur, namanya adalah stopwatch. Stopwatch digunakan untuk mengukur daripada waktu yang singkat. Nah, stopwatch ini skalanya kita lihat adalah 30 dalam 1 kali putaran. Jadi jika ditunjukkan oleh angka jarum ini, berapakah nilainya? Tentu adalah 1, 2. Berarti angkanya 1, 2, berarti ada angka 10. Ini adalah angka 30. Angka di dalamnya juga ada. Nah, nilai skala yang ada pada stopwatch ini, 1 skala bernilai 0,1 sekon. Jadi jumlahnya 0,1 dikalikan semuanya adalah lebih kurang 30 sekon. Anak kami yang berbahagia, ini adalah contoh daripada stopwatch. Nah, satuan putaran stopwatch menunjukkan 30 sekon, tergantung pada alatnya. Nah, setiap 1 sekon dibagi dengan 10 skala. Jadi jarum pendek 1 putaran menunjukkan adalah 15 detik. 15 detik. Kenapa? Karena 1 skala bernilai 0,1 sekon. Ayo kita latihan. Nah, latihan berikut ini adalah neraca haus yang kita gunakan untuk menimbang dari suatu benda. Nah, neraca haus ini kita lihat. Di sebelah kirinya ada berapa buah benda. Benda biru 1, 2, 3, 4. Kemudian benda putih ada 2. Kemudian benda pink ada sekitar lebih kurang 5 buah. Berapa hasil pengukurannya? Kita hitung dulu. Benda biru nilainya adalah 250 gram. Sedangkan benda putih adalah lebih kurang 1250 gram. Sementara warna pink adalah 50 gram. Kita jumlahkan aja. 1, 2, 3, 4 untuk biru dikalikan 250. Kemudian untuk yang putih 1250 dikalikan dengan 2. Kemudian untuk yang warna pink 50 gram dikalikan dengan 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu dikalikan semuanya. Ditambahkan antara biru, putih dengan merah. Itulah jumlah di yang sebelah kiri. Yuk, berapa hasilnya? Dan supaya arti katanya ini seimbang dan tidak ada turun naik, maka benda yang di sebelah kanannya berapa masanya? Yuk, 1, 2, 3. Berapa Bapak? Berapa anak kami semuanya? Berapa Anda semuanya? Nah, nilainya adalah lebih kurang 3750 gram atau sekitar lebih kurang 3,750 kilogram. 3,750 kilogram. Itulah hasil daripada latihan kita.
bagaimana untuk yang lainnya? Alat yang lainnya. Alat yang lainnya kita lihat. Nah, ini. Berapa yang ditunjukkan oleh mikromikroskop ini? Ayo, ada semuanya. Nah, kita lihat. Kita hitung. Ini ada angka 0, angka 5, angka 10. Di atas angka 10, lewat setengahnya. Di bawahnya, lihat di garis bawahnya. Sementara pada rahangnya, gerak ini, pada rahangnya ini, rahang geser ini, kita lihat di sini adalah angkanya. Ini 48, kemudian di sini adalah 49, kemudian 50. Kita lihat. 49 di sininya, kemudian angka di sininya. Angka di sininya dua buah garis, satu garis, dua garis. Nah, tak dua garis. Oke, kita lihat berapa hasil pengukurannya. Anda lihat adalah 10,49.3. Angka garisnya ini angka 3, 1, 2, 3. Tapi kita membaca dari atas, karena ini membaca dari samping, maka hasilnya tak nampak kali. Jadi, garis setelah 49 ini 49, 46, 47, 48, 49. Di atas 49 ada 3 garis, namanya adalah angka 3. Angka 3, garis yang ketiga, maka ditambah 3. Nilai 10 ditambah dengan 0,49. 493. 493 mm. Jadi hasil pengukurannya adalah berapa? 10,493 mm. Ayo, mikrometeskop. Nah, bagaimana dengan jangka sorong berikut ini? Jangka sorong, Anda lihat skala utamanya. Angka 0 oleh rahang yang di bawahnya, rahang gerak. Ini rahang geser. Rahang gerak ini, kita lihat di situ. Nah, angka 0, angka 5, angka 6, terus angka 7. Terus angka 8 pas nolnya di skala Ninius. Ini adalah pada garis ke-8 sebelum angka 1. Ya, angka nolnya tentang angka 8. Berarti 8 ditambah berapa? Angka, lihat yang segaris di sini ya. Segaris ini angkanya berapa? Nah, Anda lihat. Yuk. 1, 2, 3. Nah, hasil pengukurannya diperoleh adalah 8,08. Di sini kita lihat. Nah, di sini yang segaris 8,08. Belum sampai angka 1 lagi yang segarisnya. Maka dibuat 0,8. Oke, anak kami yang berbahagia. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada Anda semuanya. Semoga Anda mengerti dan paham. Kita jumpa lagi dengan latihan-latihan berikutnya, dengan juga tugas-tugas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum dan selamat belajar. Jaga protokol kesehatan di dalam Anda, di mana saja Anda berada. Jangan lupa, salam fisika, fisika asik, fisika enjoy. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.